Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 8 yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumahnya ya. Mudah-mudahan kalian semua masih mempunyai semangat ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dicicil. Apabila yang tidak paham silakan bertanya kepada gurunya. Tugasnya semua ditulis dalam buku tulis, nanti temuin gurunya, minta langsung dinilai. Dan sebelumnya Pak Ikin juga yang kepada anak-anak sekalian jangan lupa di subscribe ya, di like and di komen dan share YouTube channel Pak Ikin. Jangan lupa ya. Yuk kita lanjutkan saja pembelajaran pada pagi hari ini. Kemarin kita belajar hukum Archimedes, sekarang kita belajar tentang hukum Pascal. Ya, hukum Pascal. Siapakah si Pascal ini? Ya, si Pascal ini namanya Blaise Pascal, lahir pada tahun 1623 tuh, ya. Kalau orang yang mempunyai penemuan-penemuan maka namanya selalu terkenang walaupun meninggalnya sudah 4 abad yang lalu gitu ya. Tapi namanya masih terkenang karena dia menemukan suatu hukum, ya. Nah, itu namanya hukum Pascal. Tuh, jadi kalau manusia mati meninggalkan namanya, gitu kan ya. Terkenang ya, kenang yang bagus-bagusnya. Nah, kata si Pascal ya bahwa tekanan yang diberikan oleh zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, misalkan kita ada balon diisi air, terus dibolongin, maka airnya itu akan dibolong-bolongin. Wah, maka dia akan apa? Maka menekan ke segala arah, ya. Menceratnya ke segala arah. Enggak, ke sebelah sini, ini dibolongin, dia mah nggak mau ke sini, berarti maunya lewat sini. Nggak bisa pilih-pilih ya. Tapi apabila dia ada zat cair, maka akan dia menekan ke segala arah. Itu hukum Pascal. Dan sama besar. Misalkan tingginya sama, maka kiri dan kanan ya tekanannya akan sama. Ya, tekanannya akan sama. Itu namanya hukum Pascal. Nah, hukum Pascal biasanya dipakai untuk apa? Nah, ini model dongkrak hidrolik. Nah, ini ya. Ini F1, A1, F2, A2. Nah, ini rumusnya. Rumus hukum Pascal itu seperti ini. F1 adalah gaya penampang pertama, F2 adalah gaya penampang kedua. Ini yang kecil biasanya F1, yang besar F2. A1 luas penampang pertama, luas penampang yang kedua. Luas permukaan ya, luas penampang bidang pertama, yang A1-nya, yang A2-nya luas permukaan bidang yang kedua. Nah, ini ada contohnya. Ya, ada contohnya. Kalau digambarkan seperti ini nih ya. Kalau digambarkan seperti ini, yuk kita gambarkan dulu contoh soalnya biar kalian bisa memahaminya. Ya, ini biasa dongkrak kalau kalian dicuci mobil ya, di tempat cuci mobil supaya bawahnya dicucinya bersih, maka dikasihlah dongkrak ya, kan kayak gini gambarnya nih, dongkrak hidrolik tuh. Nah, ini kan diangkat, bisa ngangkat ke atas, ditekan ininya dia akan ngangkat ke atas ya, namanya dongkrak hidrolik. Biasanya ada di mana? Bengkel mobil, penyucian mobil, jadi nanti mobilnya dibersihin bawahnya itu aja Pak, semprot dari bawah gitu ya. Nah, kita gambar ya, misalkan ada, kalau digambarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini mobilnya ya, sini mobilnya. Nah, terus apa A1-nya 50 cm. A1 di sini luas permukaannya di sini adalah 50. Terus tekanannya ya, F-nya. Tekanannya F-nya adalah 100. Kalau digambarkan seperti ini. 100 Newton. Nah, terus A2-nya luas 2-nya ya. A2-nya itu adalah di sini luas ininya nih, luas adalah 250. Ya, luas 50. Yang ditanyakan adalah berapakah besar gaya yang minimal? Yang ditanyakan adalah F2. Jadi kalau dikasih di sini, kalau dikasih F1 berapa
beban yang dapat diangkatnya. Jadi ya ini berapa beban yang dapat diangkatnya. Kalau di sini cuma dikasih gaya sebesar 100 Newton. Ketahui A1-nya 50 cm, A2-nya 250, F1-nya 100 Newton, tekan F2. Nah, ini rumusnya. Ya, langkah penyelesaian atau rumus. Mencari F1 itu F2 kali A1 dibagi A2. Nah, ini seperti ini rumus awalnya. Berarti mencari F1, F2 kali A1 dibagi F2 dikali A1 dibagi A2. Kalau mencari F2 ini F1 kali A2 dibagi A1. Yang kita cari apa tadi? F2 ya. F2 itu berarti F1-nya 100 dikali A2-nya 250 dibagi 50. Berarti beban yang dapat diangkat adalah 500 Newton. Ya, jadi beban yang dapat diangkat adalah 500 Newton. Nah, kalau di sini ya, ini latihannya. Kamu berarti diketahui A1-nya berapa di sini? 25 cm persegi. A2-nya 4000. F2-nya beban yang dapat diangkat adalah 16.000 Newton. Berarti berapa F1-nya? Nah, rumusnya seperti ini. Mencari F1 adalah F2 kali A1 dibagi A2. Itu langkah-langkahnya. Itu udah pengen jelasin tuh latihannya ya. Mudah-mudahan kalian semua memahaminya ya. Kalau ada yang tidak bisa silakan bertanya. Nah, ini ya. Ini adalah contoh pompa hidrolik dia yang menggunakan hukum Pascal. Ya, ini ya dari penerapan hukum Pascal. Jadi pompa hidrolik itu adalah penerapan dari hukum Pascal. Dia adalah Blaise Pascal itu adalah seorang ahli matematika dan geometri. Dia juga mendalami ilmu filsafat. Ya. Baik, Anda sekalian, cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kalian semua memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.